kita tidak bisa memaksa generasi Z harus bergereja seperti zaman opa-omanya. Tidak bisa seperti itu. Ya, gereja nanti akan berwajah generasi Z. Dan kita yang tua harus rela dong. Kerajaan Allah juga punya SOP. Jadi Alkitab merupakan SOP yang kita juga mesti ikuti sungguh-sungguh. Di sini esensi menjadi hal yang penting. Esensi yang tidak boleh nggak ada. Yang lain, ekspresi saya masih bisa bermacam-macam. Saya sangat harap generasi Z yang mendengar itu sebentar ini jangan takut untuk mulai menunjukkan apa yang kalian harus kerjakan. Kehendak Allah apa yang harus kalian kerjakan untuk generasi kalian. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Dr. Insinyur Johan E. Handoyo, Chairman Transform World Connections dan Pembina Bilangan Research Center. Baik, saya ucapkan shalom untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemimpin, para majelis gereja, dan juga para hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja dimanapun Anda berada. Sukacita bertemu kita malam hari ini, karena topik yang akan kita bicarakan adalah topik yang sangat menarik. Semua orang tua yang pernah punya anak-anak di usia remaja sampai pemuda, yang kita sebut sebagai generasi Z, pasti juga tidak mudah untuk berkomunikasi ataupun pengalaman-pengalaman membesarkan mereka. Nah, namun generasi Z ini adalah generasi yang luar biasa di saat-saat sekarang, di mana generasi ini merupakan generasi atau Gen net, ya, generasi internet begitu, generasi teknologi, generasi yang punya karakteristik dan juga kelebihan yang luar biasa. PD, percaya diri sekali, bisa kerja keras, dan juga ingin maju, ya, dan juga mereka adalah generasi yang multitasking, ya, serba bisa, open minded juga, sangat terbuka. Dan sebab itu kalau berelasi dengan tantangan zaman pada generasi ini memang sangat berat. Karena generasi yang ada di generasi Z ini adalah generasi di gereja-gereja kita, di mana Bapak Ibu punya anak-anak rohani, mendampingi, mementor, memberi kepercayaan, tetapi seringkali mengalami banyak hal yang membuat Bapak Ibu juga gimana caranya ini kita mendobrak, mengangkat, memobilisasi anak-anak muda kita. Nah, saudara, tantangan zaman di era sekarang ini memang sangat berat, ya, yaitu ya kalau boleh ada beberapa tantangan yang menonjol. Tantangan sekularisme itu pasti, ya, tantangan cultural challenge, budaya, ya, dengan LGBT, dengan sosial media, dengan keterbukaan, dengan teknologi, dan juga moral. Itu luar biasa beratnya. Ideological challenge, tantangan ideologi, ya, sehingga anak-anak muda kita hari-hari ini memang menemui banyak sekali gejolak, tantangan, dan mereka harus memenanginya. Nah, bagaimana peran gereja? Bagaimana peran kita para pemimpin untuk bersama-sama bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anak muda kita? Mari kita melihat sekarang apa yang ada dari hasil research dari Bilangan Research Center tentang generasi ini. Ya, tentunya ada 7 dimensi pengukuran spiritualitas umat Kristen. Yang pertama adalah secara kognitif, ya, untuk mengetahui, lalu yang kedua afektif, yang ketiga adalah kognitif. Nah, sebagai dasar supaya kita bisa melihat dari semua sisi bagaimana keadaan
ukuran spiritualitas generasi Z ini. Dan nanti bagaimana dengan spiritual growth yang dirindukan, diinginkan oleh kita semua. Sebagai basic belief, tentu pemahaman dasar iman Kristen. Ini hal yang sangat penting sekali, basic belief. Lalu exclusivity, penghayatan mereka dengan iman Kristiani yang bukan saja unik tetapi sangat-sangat penting. Lalu experience, pengalaman, ya, perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana dengan perubahan yang mereka alami, transformasi diri mereka, lalu meaning, memaknai hidup, ya, pribadi mereka, lalu external practice, bagaimana mereka keluar, kesaksian mereka yang bersifat komunal dalam ibadah minggu maupun keseharian mereka. Lalu personal practice, bagaimana mereka melakukan kegiatan yang bersifat personal, ya, seperti saat teduh mereka, pembacaan firman, pujian penyembahan mereka, dan kehidupan ibadah mereka. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah penginjilan dan juga pemuritan. Bagaimana, apakah mereka cukup memberitakan kabar baik dan memuridkan teman mereka, orang lain, adik-adik atau siapapun di dalam lingkup di mana mereka dipercaya melayani. Baik, indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia di tahun 2021 yang disurvei di bulan Januari sampai akhir Februari telah menghasilkan berdasarkan usia, ya, kita bisa melihat usia Gen Z yang merah, saudara. Nanti kita fokusnya ke situ, ya. Lalu selebihnya adalah usia yang 25 sampai 39, lalu 40 sampai 59 baby boomers, lalu the senior. Saya katakan the senior. Sangat menarik sekali. Di mana indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia dari angka 1 sampai 5 ada di angka 3,79. Dan ini telah dipaparkan di acara Zoominar 2 periode yang lalu, 2 minggu yang lalu dan sebulan yang lalu. Sekarang mari kita melihat frekuensi Gen Z di dalam merenungkan Alkitab secara pribadi di dalam 1 bulan kurang lebih masa survei tersebut. Ya, yang merah adalah tidak pernah skala 1, yang hijau setiap hari atau 5 kali dalam seminggu, at least 5 hari dalam seminggu. Kita bersyukur karena weekendnya mungkin mereka ada di gereja begitu. Nah, tentunya angka yang ada di generasi Z di sini adalah hanya 20,9%, ya, yang tidak pernah sama sekali. Ini cukup memprihatinkan kita. Sementara yang lebih usia lebih ke atas, angka tidak pernahnya berkurang menjadi lebih kecil. Sementara angka hijau itu lebih naik di usia yang lebih dewasa, lebih tua, maka renungan firman Tuhan, devotion mereka secara pribadi semakin mantap. Berikutnya, mari kita melihat tentang frekuensi kehidupan doa. Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk kekristenan. Kalau di Kedar, Nebayot, dan yang lain mereka punya doa-doa yang intensif 5 kali sehari, bagaimana dengan generasi penerus gereja? Dengan kehidupan jam-jam doa mereka saat teduh dalam survei yang ada. Nah, dihasilkan yang tidak pernah berdoa sama sekali, angkanya cukup besar, memprihatinkan. Ya, sementara angka itu berbalik dengan usia yang lebih dewasa. Dan yang berdoa setiap hari 5 kali seminggu, ini lebih besar daripada tadi angka merenungkan firman Tuhan, yaitu 36,7%. Apakah kita berpuas dengan hal ini? Mari kita lihat selanjutnya. 1 bulan terakhir, Januari sampai Februari, mereka yang merindukan haus akan Tuhan. Karena sangat penting kehausan akan Tuhan. Seperti Daud juga seorang muda, tetapi dari masa muda itu sudah luar biasa. Thirsty, haus dengan hadirat Tuhan, ya, haus dengan Tuhan. Nah, angkanya yang tidak pernah itu oke lah, kecil sekali, ya, tapi yang sangat sering ada 40,7%. Nah, rata-rata rekan-rekan yang lain
itu di usia yang lebih lanjut. Angka yang merah itu bagus sekali, saudara ya. Dan yang sangat sering di skala 5 itu justru usia baby boomers, haus sama Tuhan. Mungkin mereka lebih mobile, lebih mandiri, lebih bisa membuat keputusan. Mungkin yang tua-tua sedikit loyo, jadi ya sudahlah, pasrah saja begitu, saudara. Baik, mari kita melihat selanjutnya tentang hubungan mereka dengan Tuhan di dalam belas kasihan, compassion, kepedulian sama rekan-rekan, baik keluarga maupun teman-teman mereka. Sempat atau pernah memiliki rasa belas kasihan akan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Mereka diselamatkan, mungkin lahir dari keluarga Kristen, atau dimenangkan di usia dini pada waktu mereka ada di sekolah minggu. Tetapi pada waktu mereka menjadi remaja, pemuda, nah, angka di mana tidak pernah punya beban, tidak pernah punya belas kasihan atau cuek atau acuh itu di skala 1, 10,1%. Sementara mereka yang beberapa kali ingin punya belas kasihan untuk memenangkan temannya, untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa misi Kristus. Ini challenge yang besar juga, ya. Christ missional, misi Kristus, dan angkanya 46,8, lumayan sudah. Sementara di usia yang lebih lanjut, maka kita melihat kelompok the senior memiliki angka yang cukup besar, 75,4%, yang beberapa kali memikirkan temannya, mungkin karena sudah uzur ya, atau sudah mau berangkat begitu lebih mendahului. Tapi yang muda-muda ini angkanya seperti ini, saudara. Praise the Lord. Mari kita melihat pertumbuhan rohani apakah menjadi salah satu prioritas yang utama, memaknai kehidupan kerohanian mereka, pertumbuhan rohani, spiritual growth. Ini menjadi hal yang sangat penting yang seharusnya mereka bisa memberikan prioritas agar menjadi balance antara cita-cita studi mahasiswa SMA, ya, pengen jadi ini jadi itu, dan bagaimana dengan balance dengan blessing dari Tuhan. Nah, pertumbuhan rohani menjadi prioritas yang utama, sangat tidak sesuai 1%. Sementara sangat sesuai 55,2%. Ini cukup menyenangkan. Artinya tingkat spiritualitas generasi Z ini oke lah, saudara. Ya, mungkin karena di masa-masa ini masa pancaroba, masa turning point, mereka akan menjadi seorang yang mandiri di dunia kerja, yang profesional, begitu ya, sehingga mereka mungkin di sini mereka sudah mulai membuat banyak keputusan. Sebab itu banyak sekali pemimpin-pemimpin di gereja, pemuda-pemudi, ya, guru sekolah minggu usianya usia ini. Ya, kita cukup berbangga dengan hal itu. Mari kita melihat secara spesifik apa yang menjadi tujuan yang diberikan Tuhan pada mereka, destiny mereka. Supaya mereka memaknai tujuan hidup mereka, orang muda. Dikatakan belum pernah pikirin hal ini. Ya, skalanya 1-2, 7,4%. Ada yang sama sekali nggak pernah memikirkan 7,4%. Ya. Dan ini anak-anak yang gampang begitu. Nah, sudah mengetahui minimal secara umum cukup tinggi angkanya. Baik. Lalu tinjauan mereka di dalam pluralisme, ya, dalam hidup bermasyarakat, terutama di Indonesia. Apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama? Pengertian ini sangat setuju. Wah, ini 18,9%. Sementara yang tidak setuju, sangat tidak setuju, 42,4%. Saudara, jadi berbeda dengan kelompok usia senior. Yang masih setuju angkanya kecil sekali, yang sangat tidak setuju. Artinya, apakah semua agama satu membawa ke surga, menyembah Tuhan yang sama?
Nah, ini menjadi persoalan PR kita sama-sama. Berikutnya, pernikahan beda agama, antar agama adalah sesuatu yang lebih baik dan tidak perlu dipermasalahkan. Anak-anak muda kita berkata, remaja kita dengan wawasan mereka yang ada saat ini berkata, ya sangat setuju, 14,5%. Sementara yang sangat tidak setuju 40,1%. Nah, kita lihat para orang tua baby boomers 7% dan 65,7%, dan the senior kakak nenek mungkin 9,2, 67,7. Kok juga mereka masih bisa juga menyetujui begitu ya? Ini juga sebuah hasil yang perlu kita simak sama-sama. Lalu bagian selanjutnya adalah terkadang merasa bahwa dirinya nggak berguna, useless. Di sini mereka menjadi anak-anak muda, remaja yang banyak diam, yang banyak self-pity. Angkanya cukup tinggi, saudara. Sangat sering. Yang tidak pernah cuma kecil, saudara. Ya, sangat sering berpikir bahwa nggak ada gunanya. Sebagai anak muda Kristen. Berikutnya, tindakan keseharian lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, 24,2%. Tindakan keseharian, aplikasi kehidupan mereka, kegiatan rutin mereka, banyak dipengaruhi oleh iman. Lumayan, 36,4%. Tapi tidak lebih setengah daripada semua yang disurvei. Nah, kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidup mereka? Perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan, seharusnya camp, retreat menjadi penting. Tapi angkanya, saudara, tidak ingat. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Atau kelahiran barunya bingung. Ya, 29,6%, sementara yang minimal dalam 1 bulan terakhir, mereka masih merasa ada pertobatan, ya, ada jamahan Tuhan. Begitu ada sesuatu yang merubah mereka 48,8%, hampir setengah. Selama ini bekerja, belajar cenderung untuk diri sendiri, sebanyak 27,6%. Sementara mereka belajar dan yang sudah di dunia kerja cenderung untuk Tuhan, ya, 30,3%. Berbeda dengan kelompok yang profesional, kelompok dewasa muda yang lebih tinggi, dan kelompok baby boomers 64,2, dan juga setara dengan the senior di atas 60 tahun itu cukup tinggi. Tuhan, God first. Dengan demikian, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan di wilayah pelayanan saudara atau rekan-rekan, kalau saudara sekalian terlibat melihat gereja kita, apakah estafet for the next generation, for the upcoming leaders, sudah bisa disiapkan dengan baik atau belum. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Tabita Kartika Kristiani PhD, Pendeta GKI, dan dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Budianto Andreas Nawawi MA, Presiden Komisioner PT FFS, dan anggota Badan Pengawas FGBM-FI. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah anugerah Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam webinar. Setelah kita tadi mendengarkan summary tentang hasil penelitian atau hasil survei dari Bilangan Research Center, khususnya terkait dengan spiritualitas Gen Z, maka pada bagian yang kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan pandangan, pemikiran, kita juga akan berdiskusi bersama dengan dua narasumber kita. Tadi sudah diperkenalkan Ibu Tabita dan Pak Andreas Nawawi, dan kita sangat bersyukur bahwa mereka berdua bisa bersama-sama hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Selamat datang Ibu Tabita dan Pak Andreas Nawawi di dalam webinar Bilangan Research Center malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, dan dalam bagian kedua ini kami ingin mencoba untuk mendiskusikan, mendengar pandangan dan pemikiran Bapak Ibu terkait dengan hasil survei yang mungkin sudah disampaikan tadi.
Mungkin pada bagian awal kita akan mencoba melihat secara lebih umum dulu, Ibu Tabita dan Pak Andreas ya. Kalau tadi kita melihat hasil survei tadi, dan kalau memang spiritualitas itu diukur dengan dimensi-dimensi yang tadi sudah dijelaskan, tampaknya memang Gen Z ini secara pengukuran berada di bawah generasi-generasi yang lain. Ya. Dan kalau tadi disampaikan dengan baik oleh Pak Johan, tampaknya hampir di setiap dimensi yang diukur, tampaknya memang mereka berada di bawah ya generasi-generasi yang lain. Nah, kalau Ibu Tabita dan Pak Andreas melihat hasil ini, apa yang mungkin Ibu Tabita atau Pak Andreas lihat atau maknai atau pahami ya dari hasil-hasil seperti ini, dan apa yang akan menjadi impact ya relevansi dari hasil-hasil ini kepada perkembangan kekristenan khususnya di Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Tabita, dan nanti setelah itu saya akan berikan juga kesempatan kepada Pak Andreas. Silakan Bu Tabita. Ya, terima kasih Pak Dedi. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali berjumpa sekalipun lewat Zoom ini. Nah, saya ingin share screen untuk dapat menggambarkan pendapat saya atau penilaian saya terhadap apa yang dihasilkan oleh BRC di dalam penelitiannya. Nah, di sini saya tidak mewakili denominasi apapun, tetapi saya ada sebagai akademisi. Jadi saya melihatnya dari sudut akademis, dari sudut penelitian yang juga dilakukan di negara-negara lain, dan buku-buku yang juga sudah diterbitkan berdasarkan penelitian-penelitian itu. Nah, pertanyaan balik saya kepada BRC adalah, siapa yang menentukan 7 dimensi spiritualitas umat Kristen ini? Sekali lagi saya tidak menunjuk siapa denominasinya, tetapi saya ingin tahu generasi mana gitu ya, yang menentukan 7 dimensi spiritualitas umat Kristen ini. Mengapa saya bertanya balik seperti itu? Karena saya agak curiga gitu ya. Jangan-jangan karena 7 dimensi ini ditentukan oleh baby boomers dengan ukuran pada dirinya, yaitu baby boomers dan mungkin juga generasi X, maka hasilnya generasi Z menjadi rendah. Nah, bagaimana kalau generasi Z yang disuruh menentukan 7 dimensi ini? Jangan-jangan hasilnya berubah gitu ya. Jangan-jangan generasi boomer yang justru menjadi rendah karena 7 dimensinya dibuat oleh generasi Z. Jadi itu secara akademis kita bisa bertanya gitu ya. Siapa yang menentukan, berdasarkan apa, dan apakah itu tepat untuk generasi Z. Karena kalau saya boleh meringkas pandangan saya terhadap penelitian ini, adalah sebetulnya generasi Z itu bukan lebih rendah, tapi generasi Z berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Sehingga yang harus ditanyakan adalah spiritualitas seperti apa yang dimiliki oleh generasi Z. Dan bukan generasi Z diukur dari pendapat generasi sebelumnya. Itu secara penelitian saya bertanya seperti itu, seperti misalnya exclusivity. Generasi Z pasti rendah kalau diukur dari cara ini. Karena apa? Salah satu ciri khas dari generasi Z adalah plural, multikultural, multirasial. Jadi pasti rendah gitu ya, karena tidak sesuai dengan ciri khas dari generasi Z itu. Kemudian juga misalnya untuk pengukuran ini pelayanan sosial tidak ada di sini. Padahal generasi Z justru sangat senang dengan pelayanan sosial, dan mereka bertanya, kalau gereja tidak melakukan pelayanan sosial, untuk apa gereja ada di dunia? Jadi salah satu yang mereka inginkan adalah pelayanan sosial, dan gereja yang mengadakan pelayanan
potensial menarik untuk generasi Z. Jadi saya membaca juga dari hasil penelitian ini, justru spiritualitas dari generasi Z itu tinggi. Mereka haus akan Tuhan. Mereka ingin tahu tujuan hidup. Dan jelas sekali tadi spiritualitasnya tinggi. Jadi saya sih tidak terlalu pesimis terhadap generasi Z. Mungkin saya jadi pembela dari generasi Z. Mereka memang berbeda dari kita generasi yang ada sebelumnya. Gitu. Nah, jadi sangat menarik kalau melihat dari hasil penelitian yang dibagi dalam beberapa hal itu tadi tentang indeks spiritualitas. Nanti kalau kita lihat yang merah ya, semua agama menyembah Tuhan yang sama. Pernikahan antar agama adalah sesuatu yang baik dan tidak perlu dipermasalahkan. Generasi Z lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena memang itu yang menjadi ciri khas mereka. Nah, ini berdasarkan buku yang saya pelajari. Ciri-ciri dari generasi Z adalah yang pertama itu recession marked. Jadi mereka sudah tahu bahwa hidup ini tidak pasti, seringkali ada perubahan, itu mereka tahu. Wi-Fi enabled, kita semua sudah banyak membahas. Multiracial. Nah, ini yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sexually fluid. Mereka tidak mempermasalahkan LGBT, itu kebebasan dari tiap orang, mereka menghormati kebebasan tiap orang, bikin pusing generasi yang sebelumnya. Kemudian post-Christian, mereka mulai meninggalkan gereja, bahkan di Amerika untuk semua denominasi ditinggalkan oleh generasi Z. Jadi ini ciri-ciri generasi Z yang sudah ada misalnya di Amerika. Kita sering mengatakan, itu kan Amerika, kita kan Indonesia, masih jauh gitu ya. Tapi kita tahu dengan pengalaman pandemi, apa yang masih jauh ternyata menjadi begitu cepat akselerasi kita. Jadi itu yang harus juga kita waspadai dan kita siap untuk menghadapinya. Saya kira itu dulu yang saya share untuk pertanyaan yang pertama ini. Baik, terima kasih Bu Tabida untuk responnya. Ya, memang kalau ditanya tadi siapa yang membuat, seingat saya memang di bilangan, nggak tahu ya Pak Andi, bilangan Research Center itu ada yang Gen Z nggak ya? Kayaknya sih nggak ya, gitu ya. Memang yang membuat memang di atas Gen Z. Tapi itu masukan yang baik ya, Bu ya. Tapi sesuatu yang menarik sebenarnya begini Bu, kalau tadi dari diskusi tadi ya Bu ya. Memang betul Bu, mungkin ada ekspresi spiritualitas yang berbeda antara Gen Z dengan generasi yang berbeda ya, Bu ya. Tapi selain ekspresi kan juga ada esensi ya Bu ya. Juga ada esensi yang seharusnya mungkin adalah yang menjadi sebuah bagian dari iman Kristen yang apapun generasinya seharusnya esensinya akan tetap sama ya. Ya begitu. Ya. Nah, esensi maksudnya tentang penghayatan akan iman dan sebagainya ya, begitu ya. Kalau Ibu Tabita melihat hal ini seperti apa, Bu? Tadi memang campur ya, Bu ya. Ada sisi ekspresinya tapi juga ada sisi esensinya. Ya. Menurut saya esensi dan ekspresi tidak bisa dipisahkan. Itu sangat terkait kedua-duanya. Jadi kalau misalnya generasi Z itu lebih terbuka terhadap kepelbagaian, ya itu berarti ciri khas mereka begitu. Esensi mereka seperti itu. Ya. Jadi esensi mempengaruhi ekspresi juga ya, Bu ya, dalam hal ini ya. Betul. Jadi esensinya memang berbeda antara generasi Z dengan yang sebelumnya, seperti khususnya dalam hal pluralitas agama dan juga rasial dan juga orientasi seksual. Memang berbeda esensinya. Nah, mungkin generasi yang lebih tua ini tidak siap menerima generasi yang muda kok begitu, lalu kita merasa waduh bahaya ini. Ya Bu, ini menarik sekali Bu diskusinya ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sana, tapi mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Pak Andreas Pak untuk menanggapi. Silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Dery. Selamat malam kepada Selamat malam semuanya.
Selamat malam. Malam. Selamat malam. Suaranya agak gaung nih, Pak. Menggaung nggak? Jelas, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, Oke, baik. dari saya oke. Ya, saya coba melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Johan dan juga oleh Ibu kita. Saya akan menambahkan sedikit kenapa generasi Z kelihatannya dari dari riset yang dibuat tadi itu semuanya rendah. Nah, salah satu yang saya pikirkan adalah generasi ini sebenarnya belajar dari generasi sebelumnya. Saya tuh percaya sekali akan fungsi dari keluarga. Dimana kalau kita bahas ayah itu mendidik anak-anaknya. Jadi kalau sampai terjadi penurunan kualitas Kristenan, paling tidak ada sedikit bagian dari ayah-ayah yang quote-unquote tidak berfungsi. Nah, saya ingin menyebutkan generasi Z ini sebagai buat saya hero. Sebenarnya ini adalah pahlawan untuk kita. Seperti yang tadi Ibu Tabita katakan, juga menurut riset dan juga menurut Pak John Handoyo yang memang spesial sekali. Generasi ini hebat sekali. Generasi ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Hanya bagaimana kita membangkitkan giant within, sikap yang luar biasa dari dirinya, itulah yang menjadi pemikiran bersama dari kita generasi yang lahir sebelum kita. Nah, kalau kita lihat dari generasi yang ada selama ini atau yang masih ada sampai hari ini ya, itu paling tidak ada beberapa generasi. Yang pertama itu ada This Generation akhir tahun 28 sampai tahun 46. Kemudian ada baby boomers tahun 46 sampai tahun 64, ada generasi X tahun 65 sampai 80, millennials generasi Y itu 81 sampai 97, dan Gen Z 1998 sampai sekarang ya kira-kira mungkin 2010 atau ada yang bilang 2012, ada yang bilang 2012, tapi kira-kira ya sampai waktu-waktu ini. Nah, yang menarik sebenarnya terjadi degradasi, penurunan kualitas dari greatest generation. Ini generasi yang hebat. 6 presiden Amerika, 7 presiden Amerika lahir di generasi ini. 6 presiden Indonesia lahir di generasi ini. Jadi orang-orang ini memang orang-orang hebat. Nah, kemudian ketika lahir baby boomers, kualitasnya sedikit turun. Generasi X, Y, dan Z. Tapi apakah betul Z turun kualitasnya? Sebenarnya enggak juga. Makanya saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Tabita tadi. Hanya mungkin kita nggak melihat dalam kacamata yang sama dengan apa yang mereka lihat. Dan kebutuhan yang sama, yang kebutuhan yang mereka miliki, belum tentu sama dengan kebutuhan kita. Saya lebih suka menempatkan diri saya mengatakan seperti ini. Bukan kita, bukan mereka yang tinggal di generasi kita. Bukan generasi Z itu tinggal di generasi X atau Y, bukan. Tapi sebenarnya kita lah yang tinggal di generasi Z. Nah, suka atau tidak suka, generasi ini akan segera menguasai kepemimpinan dan menguasai bumi. Jumlah mereka terus bertambah dengan jumlah yang sangat signifikan. Nah, yang menarik dari generasi ini adalah cara berpikir mereka itu berbeda. Katanya menurut penelitian, mereka lebih baik menggunakan otak kanan. Sehingga pada hari-hari ini kita dengar penemu-penemu itu banyak sekali lahir di generasi ini, di generasi Z atau generasi Y. Mereka menemukan sesuatu, para inventor. Mereka menemukan sesuatu yang baru yang tadinya belum ada, ditemukan dan disumbangkan kepada generasi-generasi yang sebelumnya. Dan ini merupakan satu petunjuk bahwa mereka mempunyai kualitas berpikir yang berbeda dengan kita. Nah, menurut penelitian yang ada, generasi ini yang seperti saya katakan tadi, jumlahnya mereka itu terus bertambah terus. Di tahun 2020, populasi mereka akan mencapai 40% dari populasi Indonesia. Dan kalau diteruskan, jumlah mereka akan terus makin bertambah-tambah. Dan yang pasti, mereka akan mulai menguasai sisi-sisi penting di dalam keberadaan mereka yang ada di dalam dunia sekuler, atau di gereja, atau dimanapun juga. Di dalam dunia bisnis, yang menarik sekali, terjadi satu regenerasi secara cepat. Karena saya dari marketplace, saya dalam dunia kerja, saya melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menurunkan kepemimpinan mereka sampai generasi ketiga. Tapi di dalam gereja, menurut saya, belum banyak teman-teman saya yang dulu di gereja, yang usianya sudah 60-an, sampai hari ini masih jadi pemimpin,
dan masih pegang role setiap hari. Padahal di dalam dunia bisnis, banyak orang-orang yang seperti saya sudah menurunkan regenerasi kepada generasi-generasi kedua, bahkan ketiga. Di beberapa perusahaan besar, sudah turun sampai ketiga. Bahkan Pak Andi itu pernah mengajarkan mengenai manajemen, bagaimana membuat regenerasi yang baik di dalam perusahaan keluarga. Nah, ini menjadi satu pemikiran tersendiri. Kegagalan dalam membentuk regenerasi tentunya membuat generasi yang Z ataupun Y kurang tertarik dengan apa yang kita anggap penting. Nah, kalau kerohanian itu kita anggap penting, seharusnya seperti apa yang dituliskan di Alkitab, para bapak-bapak itu mengajarkan satu demi satu, day by day, menjadi contoh, menjadi gambaran hidup yang bisa dilihat oleh anak-anaknya, sehingga mereka menganggap kerohanian itu hal yang penting. Gereja itu menjadi hal yang penting. Nah, ini menjadi tanggung jawab para bapak-bapak. Kelihatannya, kalau sampai terjadi penurunan kualitas, artinya ada beberapa bapak-bapak yang mungkin tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Saya masih ingat ketika Michael Jackson meninggal dunia. Dan waktu itu ada satu asosiasi di Amerika, Michael Jackson Fans Club. Ketuanya itu memberikan kata sambutan di TV. Dan saya masih ingat sekali, kata pembukanya itu dia mengatakan demikian. On behalf of Michael Jackson and on behalf of fatherless generation. Nah, saya waktu dengar kata itu, saya kaget gitu. Jadi rupanya tanpa disadari, mereka menyadari bahwa banyak kali fungsi-fungsi ayah tidak maksimal bagi anak-anak mereka. Apalagi kalau di Amerika mengerikan. Data-data yang ada itu mengerikan sekali. Jadi hampir 90% orang yang di penjara itu nggak pernah merasakan dididik oleh ayah mereka. Di Indonesia pun jumlahnya hampir sama, 80-90% tidak pernah dididik oleh ayah mereka. Itu dalam hal yang kecil gitu. Nah, kalau itu nggak pernah, gimana hal yang rohani itu bisa bertumbuh dengan sendirinya? Dan yang jeleknya lagi, seringkali menganggap bahwa rohani itu merupakan tanggung jawab gereja. Langsung dilemparkan ke gereja tanpa merasa bahwa ayah itu bertanggung jawab. Padahal kalau kita baca di Alkitab, kegagalan seorang ayah itu dituntut oleh Tuhan untuk betul-betul bisa menggembalakan dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan cara Tuhan. Dan ayah-ayah itu mendapatkan mandat seperti itu, dan kita nggak bisa hanya melemparkan ke gereja. Jadi memang dalam hal ini, menurut saya, gereja pun nanti akan harusnya kembali membangkitkan bapak-bapak. Makanya saya yakin nih, dengan lahirnya generasi ini, aneh sekali. Tidak ada generasi yang berpikir dengan otak kanan. Kalau kita bilang mayoritas pemikiran mereka menggunakan otak kanan. Otak kanan itu sebenarnya otak emosi. Otak kiri itu otak yang analitis, matematis. Kanan lebih banyak ke emosi dan juga spiritual ada di situ. Nah, rupanya generasi ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi saya meyakini apa yang dikatakan di Alkitab bahwa hati bapak-bapak akan kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak akan kembali pada bapak-bapaknya, itu terjadi di generasi ini. Jadi saya berdoa sekali, memang ini menurut saya seminar yang tepat banget, yang bisa lahir tepat pada waktunya. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Bambang Budianto, dan teman-teman di BRC yang berani memberikan ini, karena ini merupakan suara generasi. Dan saya yakin generasi mereka cuek, mereka lagi menantikan suara kebenaran yang mereka dengar, karena mereka juga mau berubah. Mereka sedang mau belajar, haus sekali mau belajar. Mereka mau menyerap apa saja. Dalam dunia bisnis, kita perhatikan anak hari-hari ini, seminar-seminar itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Bapak-bapak itu udah nggak ikut. Anak-anak muda begitu haus sekali. Kalau namanya Zoominar, yang namanya Instagram Live, anak-anak muda mereka mau belajar. Kalau anak-anak muda, orang yang kelihatannya bisa sesuatu, mereka kalau minta, Kak, tolong saya. Pak, tolong saya. Om, tolong saya. Ajari saya, Om. Saya mau belajar, saya mau maju. Jadi ini satu suara kehausan yang seringkali nggak cukup mendengar mereka. Nah, dengan adanya saya berharap suara itu sampai kepada generasi Y, generasi Z, generasi X, dan juga sampai kepada boomers yang mungkin pada hari ini masih banyak mempunyai wewenang, mempunyai kemampuan dan kekuasaan bisa melahirkan yang berkualitas. Nah, satu yang sebelum nanti saya kembalikan kepada mereka, kepada Pak Dedi, ini sampai satu majalah di Amerika, ya, di Amerika, itu membuat
gambar depannya itu di tahun 2014 ya, di 7 Juli tahun 2014, dia bilang begini, "Are you ready for Generation Z? They are smarter than boomers and way more ambitious than millennials. Brace yourself for the ultimate generation." Jadi ini kalau kita tangani dengan baik, maka Generation Z ini akan jadi satu hal yang hebat yang nggak ketulung. Saya sih berdoa mati-matian untuk Indonesia. Saya berharap tahun 2008, 200 tahun setelah Sumpah Pemuda, bangkitlah generasi Z yang akan menjadi jawaban sehingga Indonesia betul-betul masuki Indonesia Emas. Nah, siapa yang lebih cepat untuk menangani mereka, merekalah yang akan mendapatkan keuntungan dari bagi generasi Z. Saya harap gereja tidak berpangku tangan, karena saya mendengar banyak sekali gereja-gereja yang udah mau mulai. Jangan tunggu lagi, segera masuk. Karena ini waktunya gereja dan Indonesia untuk melahirkan generasi Z yang berkualitas. Demikian dulu Pak Deddy. Nanti saya lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Andreas. Satu hal yang sangat menarik dari Pak Andreas tadi dibuka juga dengan mengatakan bahwa kalau kita lihat Gen Z seperti ini, juga harus kita lihat juga ada bagian-bagian bahwa itu juga produk dari kita gitu ya Pak ya. Jadi artinya itu mungkin juga sebagian dari tanggung jawab kita nggak bisa langsung mengatakan itu buruk, baik, jelek, dan sebagainya, tapi itu juga sebagai cermin buat kita, karena jangan-jangan itu juga produknya kita juga, begitu ya, sebagai orang tua. Jadi, apa saya boleh nambahin dikit? Ya, silakan Pak Andreas. Satu kali, saya udah punya cucu. Jadi satu kali itu, saya ke Amerika bareng sama anak-anak saya. Karena di Amerika kita tinggal di apartemen, jadi saya tiap hari lihat anak saya menegur cucu-cucu saya. Nah, caranya menegur itu menurut saya salah. Jadi saya tegur anak saya, panggil dua anak saya ke kamar, saya tegur persis seperti biasa saya negur, saya panggil ke kamar, hanya 4 mata, karena dia dua yang bertiga, 6 mata gitu. Saya tegur, itu caranya salah. Anak tidak boleh begitu caranya. Dua-duanya itu Pak, dua-duanya bilang begini, "Dad, do you know it's the way you treat us before?" Kamu dulu didik kita begini, ya ini terakhir seperti ini. Saya kaget sekali, ternyata apa yang saya lakukan, ya langsung plek keluar seperti itu. Jadi kalau saya anggap itu penting, ya jadilah penting. Kalau saya anggap nggak penting, ya jadi nggak penting. Gitu. Ya, terima kasih Pak Didi. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, tapi ini menjadi sebuah diskusi yang lebih menarik lagi ya. Tadi juga saya gabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tabita tadi, bahwa memang Gen Z ini adalah sesuatu yang berbeda, dan sehingga memang kita membutuhkan sebuah dialog, ya paling tidak dialog, untuk kemudian kita bisa memahami mereka dan sebagainya ya, begitu. Dan ini memang bukan tugas yang mudah ya dalam hal ini. Apalagi kalau tadi Ibu Tabita mengangkat juga bahwa bukan hanya sekedar ekspresi ya. Kalau saya lihat hari ini kita mencoba untuk mengikuti tanda kutip ekspresi Gen Z. Channel kita ikuti lewat sosial media ya, gereja juga melakukan hal itu ya kan. Gaya juga boleh lah begitu ya, kita ikuti dengan gaya-gaya anak muda begitu. Tapi juga mungkin bisa jadi ada sesuatu yang lebih daripada itu ya kan. Karena ini ada hal-hal yang lebih esensial yang mungkin kita perlu bicarakan ya di situ. Nah, sekarang kalau mungkin pendapat dari Bu Tabita atau Pak Andreas ya, bagaimana kita bisa memaknai spiritualitas Gen Z ya dalam hal ini? Karena sekali lagi kembali lagi pada esensi dan ekspresi tadi ya, Pak ya. Kita kadang-kadang melihat bahwa ada esensi-esensi yang istilahnya mungkin apa ya, pemahaman iman yang harus diturunkan turun-temurun, gitu ya. Dan itu tidak akan berubah apapun yang terjadi dengan zaman ini, gitu ya. Tapi juga kita harus sadar bahwa mereka hidup hari ini dalam situasi yang berbeda, dengan values yang berbeda, dengan cara pandang, dengan perspektif yang berbeda. Kira-kira bagaimana ya kita menjembatani hal ini ya? Nah, mungkin saya berikan dulu kesempatan ke Ibu Tabita. Ya, baik. Jadi perbedaan yang kelihatan adalah generasi Z itu memahami spiritualitas sebagai sesuatu yang memang personal, sama seperti generasi sebelumnya, tetapi bedanya begini, kalau misalnya generasi boomers, itu ketat sekali dengan aturan, semua harus begini, tidak boleh begitu. Generasi Z tidak seperti itu. Ini pribadi saya. Jadi saya punya hak gitu ya untuk mengembangkan spiritualitas saya menurut saya.
Sebetulnya ini bibit-bibitnya sudah ada sejak generasi X. Tapi makin lama itu makin kuat. Dan generasi Z, kalau diukur dari misalnya kerajinan ibadah, saat teduh secara teratur, membaca Alkitab secara rutin, rendah pasti. Tapi kalau mereka dilihat dari spiritualitas, kerinduan, kehausan pada Tuhan, tinggi kan? Kalau tadi kita lihat hasil penelitian itu, tujuan hidup mereka serius dengan hal itu. Tapi ketika ditanya, ini untuk Tuhan atau untuk dirimu? Bingung mereka. Sama kuatnya antara yang untuk Tuhan dan untuk saya. Karena mereka merasa yang untuk saya itu ya sekaligus untuk Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ini untuk Tuhan saja, bukan untuk saya, gitu ya. Sedangkan kita yang generasi boomers itu berpikir ini untuk Tuhan. Padahal seringkali juga untuk saya, gitu kan. Tapi generasi saya mungkin jujur daripada generasi yang boomers gitu ya, yang suka berpura-pura. Ini semua untuk Tuhan, gitu ya. Tapi mungkin generasi yang sekarang lebih terbuka. Lah, kenapa kalau untuk Tuhan bukan untuk saya? Kalau untuk saya berarti bukan untuk Tuhan. Loh kan saya hidup untuk Tuhan, berarti yang untuk saya itu juga untuk Tuhan. Nah, jadi itu pemisahannya sangat tidak bisa dilakukan secara sangat ketat begitu ya, tapi itu blur. Jadi kita juga harus, makanya kita harus mendengar apa yang mereka katakan, yang mereka pikirkan, dan kita libatkan mereka dalam relasi yang setara, bukan untuk diberi nasihat. Tadi menurut saya Pak Andreas mengatakan, yo ternyata cara Pak Andreas mendidik anak terus dilakukan oleh anak mendidik cucu. Mungkin dulu sukses Pak Andreas, tapi anaknya Pak Andreas tidak sukses ketika menerapkan pada cucunya Pak Andreas. Karena generasinya sudah jauh berbeda gitu ya, apalagi generasi alfa itu berbeda lagi dari generasi Z. Jadi ya menjembataninya menurut saya kita menghargai spiritualitas yang tidak seperti peraturan keagamaan yang biasa dipakai oleh generasi yang tua, yang boomers dan mungkin builders yang sebelumnya. Jadi kita harus melihat dan menghargai apa yang mereka katakan ini menjadi sesuatu yang generasi kami begitu. Ya. Oke, menarik. Oke, saya mungkin beri kesempatan pada Pak Andreas dan setelah ini kita akan mencoba menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan nanti kita akan coba bahas satu persatu. Silakan Pak Andreas untuk memberi tanggapan. Ya, saya merasa bahwa kalau kita bicara kehidupan rohani, itu sebenarnya esensinya adalah hubungan, relationship. Nah, kita pernah mendengar istilah namanya generation gap. Dan generation gap itu adalah masalah dari hubungan. Jadi anak-anak muda seringkali dia nggak ngerti artinya membangun hubungan karena mereka nggak pernah merasa memiliki hubungan yang baik dengan generasi sebelumnya. Makanya ada istilah generation. Saya pribadi, saya berusaha mengenal, saya punya teman main yang sampai hari ini dari generation Z. Saya punya teman main yang sampai sesuai, karena hobi saya sengaja saya masuk dalam inkubator untuk bisa merasakan gimana sih rasanya komunikasi sama generasi Z, gimana rasanya komunikasi sama generasi Y, dan gimana saya berkomunikasi dengan sesama generasi X atau generasi yang lebih tua. Nah, tujuannya apa? Supaya saya bisa mengerti masing-masing itu gimana. Tapi dasar utamanya adalah hubungan, relationship. Nah, boleh saya pakai gambar sedikit, Pak Deddy, bisa boleh sebentar, supaya cepat kalau nanti saya kelamaan. Boleh dibuka, saya minta tolong ininya. Ya, mungkin panitia bisa buka untuk ini ya, share screen Pak Andreas. Enggak ada ya. Sebentar.
Ya, tadi kita udah lihat ini. Nah, saya ingin memperlihatkan satu hal yang penting. What made them who they are. Kenapa sampai terbentuk sikap seperti itu? Jadi memang ada yang positif, tapi ada juga yang negatifnya. Nah, mereka tuh lahir di tengah resesi. Ini kita lihat, kita bicara lagi. Tapi ada satu hal yang menarik sekali, ini social entrepreneur yang tadi dibahas di kita. Nah, yang menarik itu kita tidak pernah punya masalah rohani di tahun 18-an. Malah terjadi revival, pembaruan di abad-abad ini. Kenapa? Karena pada waktu itu hidupnya agriculture age, di mana orang tua dengan anak itu tidak terpisahkan. Sama sekali nggak terpisahkan. Pada waktu itu bapaknya di mana, ya disitulah anaknya. Jadi kalau bapaknya itu kerja sebagai petani, anaknya di situ. Nggak pernah terpisahkan. Ini di zaman pertanian, era pertanian. Tapi era ini sudah selesai. Digantikan oleh yang kedua itu era industri. Nah, inilah yang mencuri ayah dari lingkungan anak-anak. Di mana pada waktu itu di Eropa, di Afrika, anak-anak dikirim ke kota untuk sekolah dan untuk bekerja. Untuk pertama kalinya, anak-anak lepas dari bapaknya. Dan ini terjadi di tahun 40-an. Dan merekalah yang melahirkan yang namanya generasi X. Yang Inggris heran, kenapa generasi itu rebel to their parents. Mereka rebel. Dan yang kedua, kesatu dia tidak lagi obey to God. Mereka nggak taat lagi sama Tuhan. Terus kemudian mereka rebel to their parents. Mereka juga tidak hormat pada Queen. Dan mereka mulai lakukan hubungan seks bebas. Seks bebas dan cinta bebas. Free love and free sex. Waktu itu ada hippies, para hippies itu menandai generasi itu lahir. Nah, itu tanda, kenapa selalu harus seperti itu? Karena hubungan mulai terputus. Sehingga akibatnya generasi muda pada waktu itu kehilangan hubungan dengan orang tuanya dan juga dengan Tuhan. Nah, generasi selanjutnya ini lebih parah lagi gitu. Nah, ketika lahir generasi ini, mau nggak mau kita menghadapi keadaan generasi muda itu makin kesepian. Sehingga memang pada hari ini, kalau kita tahu di Jepang, dikatakan bahwa di Jepang itu dikatakan bahwa sampai mereka bikin menteri kesepian baru lahir. Kenapa? Ada banyak anak muda bahkan wanita bunuh diri. Mereka bikin menteri kesepian. Kenapa? Karena mereka gagal membangun hubungan dengan keluarga dan dengan orang-orang. Nah, kepastian ini membuat mereka juga gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan buat generasi itu spesial. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa meneliti sendiri, beli bukunya atau cari di Google, cara berpikir mereka, otak kanan mereka lebih kuat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Akibatnya, yang namanya relationship, mereka tuh kuat sekali. Makanya hanya di generasi Z, lahirlah komunitas robot lah, komunitas melukis, komunitas sepeda gunung, semua komunitas lahir di sini. Kenapa? Karena mereka membutuhkan yang namanya tadi social gathering. Mereka tuh butuh social gathering. Yang tadi Ibu Tabita katakan, mereka tuh makhluk sosial, sangat sosial. Jadi mereka tuh perlu teman, mereka perlu orang-orang, bahkan mereka perlu keluarga. Makanya dalam dunia bisnis, banyak anak-anak muda mulai meramu bisnis itu, caranya mereka pakai resep mama, resep opa, dapur aki, ada dapur nini, jadi mereka dengan bangga menunjukkan, ini orang tua gua, ini nenek moyangku. Mereka dengan bangga sekali gitu. Jadi memang ini menandakan bahwa mereka membutuhkan kembali. Mereka lagi nyari akar saya di mana. Nah, kalau orang tua mendengar dan gereja mendengar, menyediakan sarana untuk mencapai mereka, menjawab kebutuhan mereka, maka terjadilah titik temu yang membuat hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya dan hati anak-anak kembali pada bapak-bapaknya. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andreas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan masuk pada bagian berikutnya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan nanti mungkin para narasumber kita akan menanggapi ya. Dan yang pertama, ini untuk Pak Andreas, Pak. Jadi, salah satu peserta kita mengatakan bahwa setuju dengan Pak Andreas bahwa problem utama ini adalah ketiadaan fungsi ayah, ya, fatherless generation. Apa langkah strategis, Pak, yang secara konkret bisa dilakukan oleh gereja untuk menjawab permasalahan ini? Nah, ini mungkin karena secara spesifik kepada Pak Andreas ya, Pak. Silakan Pak Andreas. Iya, terima kasih buat yang tadi sudah bertanya. Saya selama hampir 10 tahun terakhir, saya sebenarnya mati-matian mencoba
berbicara kepada banyak gereja untuk siapkan akhirnya generasi ini. Karena dari 10 tahun yang lalu saya sudah memprediksikan akan lahir generasi Z yang membutuhkan seorang ayah. Jadi memang tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa gereja-gereja pada hari ini kebanyakan yang aktif itu wanita. Karena para pria sepertinya sibuk dengan dunia kerja dan sibuk cari uang, dan mereka nggak merasa perlu untuk rohani mereka dibangun. Jadi saya sangat mendorong kepada gembala dan gereja-gereja untuk betul-betul menjangkau para pria dan bicara secara man to man. Karena ayat di Alkitab itu hampir semuanya. Kalau bicara mengenai otoritas, bicara mengenai kepemimpinan, pasti bicara sama pria. Itu bahasa maskulin semuanya. Tapi sayangnya para pria menulikkan telinga mereka. Nah, akibatnya memang para pria-pria yang punya banyak masalah adalah tambah rentan, kropos, dan hancur hidupnya gitu. Makanya saya berharap kalau ini menjadi kebutuhan kita bersama untuk menjadi jawaban bagi generasi Z, mari kita bangun kembali bapak-bapak, kita panggil kembali bapak-bapak kembali untuk mendengar suara anak-anaknya. Dan untuk itu memang mau nggak mau kita harus ngajarin. Kenapa seperti itu, Pak Deddy? Karena mereka, para bapak-bapak hari ini itu tidak dilatih oleh bapaknya mereka, oleh kakeknya si anak. Dan mungkin bapak-bapak itu juga tidak dilatih oleh bapaknya lagi. Jadi akibatnya terjadilah generasi yang saling menyalahkan, dan itu disebut sebagai generation gap. Padahal simpel sekali, bangun hubungan kembali, maka itu akan kembali utuh. Kapan kalau ada waktu, saya kepengen sekali bicara dengan para ayah. Saya punya anak laki, saya punya anak perempuan, tadinya saya punya gap dengan anak-anak saya. Tapi saya jebol itu gapnya. Dan saya yakin ketika kita belajar mau merendahkan diri dan mau mendengar kebutuhan mereka, seperti Ibu Tabita bilang, harusnya kita belajar mendengar kebutuhan mereka. Karena belum tentu yang kita punya itu lebih baik dari mereka. Seringkali yang mereka punya lebih baik. Nah, kalau kita mau belajar itu, maka kita akan mendapatkan mustika yang hebat dari generasi yang di bawah kita. Dan itu menjadi satu kebanggaan. Anak-anak kita akan bangkit untuk menjadi jawaban bagi bangsa. Jadi memang mau nggak mau, man to man, harus man to man. Harus bicara, karena laki-laki itu sombong. Laki-laki itu sombong, sok tahu, merasa pinter, merasa sudah ngerti, kalau dikasih tahu nggak mau ngikutin, apalagi kalau yang ngasih tahu perempuan. Tapi kalau laki-laki saya man to man, saya bilang, lu dengerin. Denger, buka telinga. Kalau nggak, lu hancur. Nah, baru itu dia mau dengerin. Makanya seringkali Tuhan benturkan laki-laki dulu sampai kejeduk kepalanya, baru mereka mau buka matanya, mau buka telinganya. Itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andreas. Jadi, salah satu fungsinya adalah membangun relasi kembali, dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, satu hal yang saya pikir penting adalah kita harus memutus rantai permasalahan ini ya. Kita nggak menyalahkan yang atas dan sebagainya, kita putus di rantai kita mulai dengan sesuatu yang baik untuk generasi di bawah kita. Kira-kira begitu ya, Pak ya, di sana. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andreas. Bu Tabita, ada satu pertanyaan terkait dengan ini terkait juga dengan tadi masih dengan esensi dan ekspresi, dan dikaitkan juga dengan pandangan terkait dengan LGBT. Jadi bagaimana caranya ketika kita berhadapan dengan isu-isu seperti ini, contohnya dalam hal ini tentunya LGBT, bagaimana caranya kita bisa menanamkan prinsip esensi dari Alkitab terkait dengan LGBT ya, ke dalam dunia anak muda, yang tentunya ini akan kemudian mengubah ekspresi mereka tentunya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bersikap dan bagaimana caranya kita memasukkan esensi-esensi biblikal tadi ke dalam cara berpikir pandangan mereka yang tentunya hari ini mungkin sudah berbeda karena situasi yang berbeda juga. Ya, baik. Terima kasih. Saya share screen ya. Yang ya, tadi silakan. supaya dilihat. Tolong host dapat mengizinkan saya share screen. Ya, baik. Jadi yang tadi terakhir saya share screen ini sebagai salah satu pembagian atau ciri-ciri pembahasan tentang ciri-ciri generasi Z. Memang salah satunya sexually itu yang mungkin mengagetkan bagi banyak orang, terutama dari generasi sebelumnya, dan takut dan curiga dan sebagainya.
Nah, sebetulnya sexually fluid itu bukan berarti lalu semua generasi Z, setiap orang generasi Z itu ingin ikut-ikutan menjadi misalnya homoseks atau apa, itu bukan itu. Tetapi sexually fluid artinya mereka itu ingin menghormati hak dari setiap orang dan juga menghormati privasi dari setiap orang. Karena itu mereka cenderung tidak mau membahas, apalagi menjelek-jelekan dan mengutuk orang-orang dengan seksualitas yang orientasi seksual yang berbeda satu sama lain. Jadi sama sekali bukan mau semuanya mau menjadi LGBT, tidak. Itu kan pemikiran kecurigaan generasi boomer barangkali itu ya. Yang suka menilai dan menghakimi. Justru generasi Z itu tidak mau menghakimi. Biarlah itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Tapi bukan berarti mereka akan ikut-ikutan, tidak. Mereka punya prinsip sendiri. Mereka tahu posisi mereka sendiri dan mereka menghormati orang lain. Sama seperti kebebasan beragama atau tadi di penelitian itu tentang pernikahan beda agama gitu ya. Bagi mereka itu suatu hal yang patut untuk dihormati. Kita hidup di dalam masyarakat majemuk. Kalau ada yang mau menikah beda agama, ya silahkan, kita tidak boleh lalu menghakimi dan menilai. Itu pandangan dari generasi. Jadi mereka sangat terbuka terhadap kepelbagaian. Nah, kebetulan saja dalam buku ini kepelbagaiannya itu tentang ras dan orientasi seksual. Tapi sebetulnya dalam hal agama juga seperti penemuan dari BRC ini. Jadi prinsipnya generasi Z itu terbuka terhadap kepelbagaian. Ketika generasi sebelumnya atau personal merasa semua orang harus hanya satu, ini prinsip gitu ya, harus eksklusif. Tidak cocok dengan generasi Z. Jadi generasi Z itu inklusif. Mungkin kita yang lebih tua eksklusif. Jadi tidak klopnya di situ. Lalu kita berusaha untuk mempertahankan gereja secara eksklusif pada generasi yang justru terbuka. Nah, mengapa generasi Z itu terbuka? Karena mereka berada di dunia digital. Mereka membaca banyak pendapat. Mereka mempertimbangkan banyak segi. Sehingga akhirnya mereka punya kesimpulan seperti ini. Tidak mau didikte oleh generasi sebelumnya. Mereka punya pendapat sendiri. Dan mereka generasi yang terbuka. Nah, nanti kalau bulan Mei, narasumbernya generasi Z, mari kita dengar apa yang mereka katakan. Apakah mereka seperti ini, atau mereka juga sebetulnya corongnya, atau masih sama dengan generasi boomer, nanti coba kita lihat. Tapi memang di sini membuat gereja itu takut. Apalagi post-Christian, menurut saya yang harus ditakuti nomor 5 itu. Tapi malah orang lihatnya yang sexually fluid. Karena begini, saudara-saudara, dalam penelitian di Amerika, mengapa generasi Z meninggalkan gereja sehingga disebut post-Christian? Salah satu alasan terbesar adalah gereja tidak konsekuen dengan ajarannya. Gereja mengajarkan kasih kepada semua orang, bahwa Allah mengasihi semua orang. Bahkan orang berdosa, semua orang berdosa. Tuhan mengasihi. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan menerima orang apa adanya. Jangan menghakimi. Itu berkali-kali Yesus berkata. Tapi apa realitanya gereja? Gereja suka menghakimi. Orientasi seksual, no. Agama lain, no. Semua no gitu ya. Gereja tidak konsekuen loh dengan ajarannya. Seperti itu ya misalnya. Maka mereka post-Christian saja. Bukan berarti mereka tak beriman. Mereka percaya. Mereka percaya Yesus, percaya. Imannya sama. Tapi mereka mengatakan, lah untuk apa ke gereja? Gereja tidak konsekuen dengan ajarannya kok. Itu yang menjadi persoalan
dari generasi Z, sehingga itu yang harus kita antisipasi juga gitu. Jadi ya kalau kita ngotot terus, nanti kalau yang kelima yang terjadi bagaimana? Jadi kita harus prinsipnya mendengarkan kata mereka, argumentasi mereka, pendapat mereka asalnya dari mana. Kecenderungan generasi tua adalah memandang generasi muda yang tidak sama dengan dirinya itu salah, lalu menggurui. Ya, menggurui itu tidak laku untuk generasi Z. Kita harus menghargai mereka sama, setara dengan kita mendengarkan mereka, kita melibatkan mereka, kita punya relasi dengan mereka. Nah, kalau saya boleh melanjutkan, ini saya lewati saja. Nah, ini. Apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Gereja tidak boleh lagi mendikotomikan kudus tidak kudus. Ini gereja kudus, dunia tidak kudus. Dengan batas yang seperti itu, generasi Z tidak lagi melihat yang seperti itu. Ia melihat bahwa hidup sehari-hari itu juga kudus. Jadi jangan dipisahkan. Gereja bukan hanya gedungnya, katedralnya, kalau dari buku The Digital Cathedral. Gereja itu bukan gedung katedralnya, tapi gereja itu dalam hidup sehari-hari. Maka kepemimpinannya harus seperti apa? Kepemimpinan relasional. Lah, generasi yang tua, kepemimpinan visioner, kita harus punya mimpi. Generasi Z mengatakan silahkan bermimpi. Kami berelasi real. Relasi, bukan mimpi. Nah, kita sudah kaget kan, bingung. Karena gereja kan biasa visi, misi, kemudian apa? Ya. Oke. Ya, sorry Bu Tapita, tadi mungkin terputus di bagian belakang ya, mungkin bisa diulang sedikit. Tadi di-mute oleh host. Ya, tadi ada terputus sedikit ya. Iya, karena di-mute oleh host. Jadi apa namanya? Kita harus mendengar mereka, bukan berpikir kepemimpinan itu harus punya visi. Visioner. Generasi Z bilang, mimpilah sendiri. Kami berelasi. Real. Ini yang ada. Kita menghargai kepelbagaian, perbedaan, dan kita berelasi untuk saling memahami. Itu perbedaan cara berpikir yang mungkin kemudian menjadi persoalan di antara generasi-generasi yang berbeda. Mungkin itu juga akan terkait dengan pertanyaan berikutnya, Bu, ya kan? Bahwa dalam konteks Gen Z, apakah gereja harus menyesuaikan diri dengan Gen Z, atau Gen Z lah yang memang harus juga menyesuaikan diri ya dengan gereja dan tradisinya, dengan doktrinnya yang ada dalam gereja itu. Nah, gimana Bu kalau dengan ini? Masa depan gereja ada di tangan siapa? Saya sebagai boomer bontot ya, tahun terakhir kelahiran boomer, kan berlalu dalam mungkin 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Masa depan gereja ada di tangan generasi Z dan selanjutnya. Jadi mungkin wajah gereja akan berubah. Tidak seperti zaman saya. Dan itu harus diterima sebagai ya perubahan wajah gereja. Gereja menjadi lebih sosial, gereja menjadi lebih manusiawi, gereja menjadi lebih terbuka, tidak kaku seperti generasi tua, harus begini, begitu, lagunya harus dinyanyikan dengan cara begini, lagunya hanya boleh tertentu, tidak boleh berekspresi seperti ekspresi sehari-hari. Gereja harus berbeda, kalau ke gereja bajunya berbeda dari dipakai sehari-hari, dan seterusnya yang formal-formal seperti itu mungkin akan berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksa generasi Z harus bergereja seperti zaman opa-omanya. Tidak bisa seperti itu. Ya, gereja nanti akan
berwajah generasi Z. Dan kita yang tua harus rela dong. Karena hukum alam sebentar lagi kita akan berlalu. Dan gereja diteruskan oleh generasi Z, ya jangan terus khawatir. Bagaimana masa depan gereja? Nah, gereja itu miliknya siapa? Gereja kan miliknya Yesus, kepala gereja. Bukan milik generasi boomer. Jadi biar boomer akan berlalu, gereja tetap ada karena kepala gereja adalah Yesus. Menurut saya kok kita enggak perlu khawatir. Ini menarik nih ya pertanyaan ini ya. Mungkin Pak Johan ada bisa menanggapi juga Pak pertanyaan yang tadi terakhir tadi terkait dengan siapa yang menyesuaikan gitu ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Kira-kira gimana Pak Johan tanggapan? Saya pikir apa yang dipaparkan Pak Andreas maupun oleh Ibu Tabita luar biasa. Tapi mari kita sama-sama yang turun ke bawah, ya, ada titik temunya lah, ya. Tentunya yang relasional, bukan yang visioner saja, tetapi kalau SOP, ya, Kerajaan Allah juga punya SOP. Jadi Alkitab merupakan SOP yang kita juga mesti ikuti sungguh-sungguh. Di sini esensi menjadi hal yang penting. Esensi yang tidak boleh nggak ada. Yang lain, ekspresi ya masih bisa bermacam-macam. Paling tidak harus ikuti esensi. Ya, saya ngerti sekali yang Bu Tabita. Kita ini perlu mengerti orang-orang muda kita. Tadi Pak sampaikan bahwa ada satu generation gap di mana Bapak itu tidak melanjutkan ke bawah karena yang disampaikan. Nah, tentunya saya mau Bapak ini juga harus lebih membuka wawasan bagaimana pria supaya mereka ini masih punya kesempatan. Pendeta terbatas, tetapi jemaat, para parents, orang tua, bapak dan ibu, godly men, women, maka generasi juga akan jadi godly children. Ya, kita tahu kok bahwa anak-anak muda sekarang mereka itu mau mengubah dunia. Millennials wants to change the world, ya, and they believe they can do it. Ini satu semangat yang luar biasa. Kita mesti melihat bahwa mereka juga sebetulnya tidak terlalu punya percaya diri lah. Kelompok ini adalah kelompok yang dan berani, tentunya mereka tidak terlalu berani sekali, ya. Mereka mau ini dan mereka bangga. Nah, soalannya sekarang, bagaimana approach kita ke bawah? Approach kita jangan bicara lagi, jangan line of command, tapi line of relationship. Fungsinya supaya kita turun sama mereka sudah pengen mendengar. Kalau kita bertutur, mereka bisa berjanji, jika mereka bisa lakukan jauh lebih besar daripada kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kayak kita, tapi SOP-nya mesti SOP supaya anak kita tidak hilang. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Nah, ini satu hal yang menarik ya kalau kita bicarakan Gen Z ini adalah membangun relasi ya. Tadi dalam terakhir juga disampaikan bahwa pola kepemimpinan pun berubah ya. Kepemimpinan relasional ini kelihatannya menjadi sesuatu yang efektif ya dalam situasi seperti ini. Tadi Pak Andreas juga menyampaikan relasi ya, membangun relasi begitu. Nah, kembali ini menjadi sesuatu yang menarik nih kalau kita bicara membangun relasi ya di sana. Pasti kita akan ada dialog, berbicara dan sebagainya begitu.
dalam dialog tadi, membangun relasi tadi, Pak, mungkin akan bisa muncul dua hal ya. Yang pertama adalah kita bisa memahami. Ya, jadi memahami cara berpikir mereka, memahami cara pandang mereka, ya, dan sebagainya. Tapi biasanya yang terjadi ini bukan hanya sekedar memahami atau tidak pahamnya ya, gitu ya. Karena masuk pada tahap yang kedua, yaitu kita terima atau tidak terima, gitu. Ya. Kita bisa saja memahami, tapi kita tidak menerima, gitu kan, dalam hal ini. Nah, bagaimana nih ya kalau kita berhadapan dengan Gen Z dalam situasi seperti ini? Nah, mungkin pertanyaan ini kepada Pak Andreas, Pak, yang juga punya pengalaman-pengalaman praktis ya, ketemu dengan Gen Z ini. Kita dialog, kita dengar pendapatnya, kita paham apa yang mereka mau, apa yang mereka pikirkan, dan sebagainya. Tapi masalahnya bukan sekedar paham atau tidak pahamnya. Saya paham, tapi saya tidak terima. Saya tidak menerima pendapat itu. Saya tidak menerima pandangan itu. Ya. Bukan berarti saya tidak paham, saya paham, tapi saya tidak menerima. Nah, gimana Pak Andreas di dalam konteks Gen Z ini, Pak? Dari pengalaman, mungkin pengalaman praktis yang Pak Andreas pernah alami. Ya, kebetulan saya banyak sekali kerja sama anak-anak muda. Ya. Baik di bisnis ataupun di pelayanan. Tapi yang paling mengena ke saya itu sebenarnya anak-anak saya sendiri. Jadi ketika anak-anak saya pulang dari luar negeri, mereka punya beberapa pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang menurut saya itu nggak cocok ditempatkan di Indonesia. Saya selalu bilang itu kan di luar negeri, itu di tempat kamu. Itu di sana masyarakatnya sudah siap. Di sini belum siap. Jadi akhirnya cara berpikir itu saya tahu itu betul, tapi rasanya belum tepat dilakukan di Indonesia. Sampai satu kali istri saya tuh negur saya. Dia bilang, kamu ini aneh. Dulu anak-anak disuruh sekolah ke luar negeri, katanya biar mereka pintar. Setelah mereka udah sekolah, pulang, sama kamu nggak boleh ngomong. Terus kamu maunya apa? Nah, di situ saya belajar untuk betul-betul namanya merendahkan diri. Saya jadi ingat di 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar doa mereka. Aku akan menjawab mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Jadi memang kata kunci dari tiap generasi itu adalah merendahkan diri. Seorang anak hanya mau belajar dari ayahnya. Kalau bapaknya sombong, anaknya pasti sombong. Kalau bapaknya mau merendahkan diri, dimanapun juga saya yakin, anak pasti akan merendahkan diri. Nah, jadi saya percaya sekali, memang dalam relationship yang kita bangun ini, masalah ngerti, kita pasti ngerti. Tapi pertanyaannya betul sekali Pak Deddy bilang, mampukah kita untuk mengadopsi cara berpikir mereka dan menjalankannya seperti itu cara berpikir kita. Tapi kalau saya ingat bahwa kita belum hidup, bukan mereka hidup di zaman kita, tapi kita hidup di zaman mereka. Cepat atau lambat seperti Ibu Tabita katakan, mereka lah yang akan jadi pemimpin. Daripada saya terlambat membimbing mereka untuk bisa menjalankan, mempraktekkan apa yang mereka miliki di pikiran mereka, lebih baik saya lebih merendahkan diri dan saya yakin Tuhan sudah bangkitkan generasi muda ini. Tuhan sudah bangkitkan Yosua. Tuhan sudah bangkitkan Yusuf yang akan memimpin. Jadi mau nggak mau kita harus belajar menerima mereka. Dan mengizinkan mereka untuk melakukan kesalahan. Persis seperti dulu. Saya pun juga dibuat seperti itu oleh ayah saya atau oleh pemimpin-pemimpin yang dulu. Mereka mengizinkan saya berbuat salah supaya saya belajar untuk menjadi pemimpin yang benar. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, karena waktu mungkin saya harus akhiri di sini dan saya tahu masih ada banyak pertanyaan ya. Namun sekali lagi karena waktu memang kita harus batasi. Dan pada kesempatan berikut ini saya akan memberi kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Mungkin dari Pak Johan dulu, silakan Pak Johan. Baik, puji Tuhan, senang sekali. Saya punya satu ayat yang semua, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kata didiklah di sini bukan berarti sekali lagi kita menggurui, tetapi mari saya mengajak menginvestasi waktu kita. Ya, menginvestasi waktu yang terbaik untuk mereka.
sehingga kita bisa duduk bersama, membangun relasi dan menjadi sahabat buat orang muda, dan apa yang kita miliki kita bagikan kepada mereka. Ya, pendampingan atau mentoring, dan bagi mereka uang tidak begitu, tapi kita treat mereka, when we treat them ya secara baik dan benar, itu berharga, lebih berharga daripada uang, dan itu yang mereka butuhkan. Yang kedua, investasi keteladanan selain waktu. Dan yang ketiga, investasi hikmat yang kita dapatkan. Mengapa tidak hari-hari ini betul-betul kita curahkan untuk the next generation ini. Tuhan memberkati. Baik. Berikutnya mungkin Ibu Tabita. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya indeks spiritualitas dari generasi Z bukan lebih rendah, tetapi berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Karena itu kita patut untuk mendengar apa yang menjadi pemikiran dan pertimbangan argumentasi dari generasi Z dan melibatkan mereka dalam segala sesuatu, baik dalam kehidupan bergereja, kehidupan sehari-hari, maupun juga alat-alat untuk riset. Sehingga dengan demikian kita dapat lebih seimbang untuk mengukur atau untuk melakukan berbagai macam riset. Kemudian bagaimana relasi itu menjadi kata kunci, salah satu kata kunci yang penting untuk menghadapi generasi Z. Dan jangan sekali-sekali menghakimi generasi Z dari sudut pandang generasi yang lebih tua yang suka hitam putih gitu ya. Oh, kalau begitu kita harus terbuka ya terhadap LGBT untuk menerima generasi Z. Bukan itu, membacanya jangan seperti itu. Itu cara membaca yang salah. Kita dengarkan menurut generasi Z seperti apa. Dan dari situ kita baru bisa mengenal. Bukan belum mendengar, sudah menghakimi. Menurut saya itu sikap yang harus kita bangun, dan sikap yang keliru, yang tepat menghakimi, itu jangan dipupuk. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tabita. Dan yang terakhir mungkin Pak Andreas, Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya ingin bacakan dari Kisah Rasul 13 ayat 36. Satu ayat saja, dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, atau dikatakan pada generasinya. Lalu ia mangkat, dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan pada kebinasaan. Daud melakukan kehendak Allah pada zaman, pada generasinya. Jadi saya percaya, saya berfungsi dan melakukan kehendak Allah pada generasi saya. Cepat atau lambat, generasi di bawah saya pun akan melakukan kehendak Allah pada generasi mereka. Jadi jangan pernah kita mengambil alih kehendak Allah yang akan mereka lakukan, bukan bagian kita lagi. Jadi kalau pada hari ini saya masih ada, saya sering mengatakan kepada anak muda generasi Y atau generasi Z yang saya bimbing, saya katakan ini bukan generasi saya lagi. Saya melengkapi kalian. Saya mengizinkan kalian melakukan sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Makanya saya yakin pelayanan 3 generasi itu terjadi pada masa ini. Jadi saya sangat harap generasi Z yang mendengar ikut seminar ini jangan takut untuk mulai menunjukkan apa yang kalian harus kerjakan. Kehendak Allah apa yang harus kalian kerjakan untuk generasi kalian. Amin. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 closing statement ini, saya juga kemudian menutup pada sesi tanya jawab ini, dan semoga apa yang menjadi diskusi kita boleh menjadi pemikiran dan perenungan kita bersama. Satu hal yang mungkin saya tekankan tadi adalah yang ditekankan juga oleh narasumber adalah bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan punya rencana dan punya berdaulat terhadap gerejanya. Namun di sisi yang lain, kita sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan juga memiliki tanggung jawab ya yang menjadi bagian kita. Dan terkait dengan Gen Z, maka salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah kita mulai dahulu dengan mengenal mereka, membangun relasi, mendengarkan mereka, mencoba untuk memahaminya, dan biarlah hikmat Tuhan menuntun kita
di dalam langkah-langkah kita selanjutnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.